terkait dengan bab COVID ya, meninggal karena COVID. Saya sebenarnya bukan expert, bukan ahli dalam bab COVID, Bu ya. Permasalahannya kan begini. Ini sampai hari ini belum ada keputusan final secara ilmiah. Ketika orang meninggal dunia, apakah penyakitnya sudah hilang apa tidak? Kan sebagian ada yang menyebutkan ketika orang sudah meninggal dunia, maka virusnya sudah ikut mati, kan gitu. Tapi sebagian lagi menyebutkan virusnya masih ada, makanya penyikapannya kan sampai dibulen ku plastik dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bisa menjawab bab itunya, Bu. Bab dibungkus ku plastiknya, karena memang ini masih problematis atau masih dalam tataran diskusi ilmiah kedokteran. Karena saya bukan dokter, jadi saya tidak akan jawab wilayah itunya. Yang menjadi ininya adalah rasa takut, Bu ya. Rasa takut. Nah, kalau rasa takut memang Ibu, yang namanya manusia itu pasti punya rasa takut. Makanya saya suka bilang bahwa wabah itu, COVID itu ada. Cuma ini perlu digarisbawahi. Kalau takutnya berlebihan, itu akan jadi masalah. Malah namahan penyakit, batuk saeutik COVID, nyeri suku COVID, gejala-gejalanya seperti itu. Jadi akhirnya imunitas kita menjadi menurun. Nah, karenanya coba Ibu perhatikan, ini doa yang diajarkan. Saya juga baca doa ini dari 75 doa Nabi yang ditulis ulang oleh Ustadz Abdullah itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Rasa takut yang berlebihan, wal huzn, sedih. Nah, rasa takut yang berlebihan dan kesedihan itu akan berefek pada apa? Yang kedua, a'udzubika minal ajaj wal kasal. Ajaj itu adalah kelemahan tubuh, lemahnya sistem imunitas tubuh. Nah, makanya bukan berarti kita tidak boleh percaya COVID mah itu juga salah. Itu teh jika jelema anu sieun ku anjing, cekolotna teh anjing mah geus pugu aya jadi masalah. Anjing mah aya ujang, ngan ku anjing tong sieun teuing bawa we panggebug. Ketika ada anjing gebug kan gitu. Nah, COVID aya panggebugna punten, Bu. Damun katingali mah abi ge ngemawa takolan. Ngan COVID teu katingali. Gitu. COVID tidak kelihatan, makanya kita menjaga dengan apa? Protokol kesehatan. Walaupun protokol kesehatan pun tidak menjamin. Nah, makanya di sini kita boleh takut, boleh berlebihan, masalah. Makanya kata Imam Ibnu Sina, setengah tina pengobatan teh leungitna rasa kasieun nu berlebihan. Ketika rasa ketakutan berlebihan, itu malah akan menurunkan imunitas. Nah, mungkin maaf Bu, ada orang kasus di rumah mah memang COVID, dibawa ke rumah sakit ngedropnya itu bukan karena COVID, karena rasa ketakutannya berlebih. Ningali ke rumah sakit nyiung-nyiung serine. Mohon maaf Bu, dengan banyaknya serine itu membuat rasa takut itu semakin naik. Dan di lemur mah Bu, ya punten di lemur di ditu serine teu kadenge, berita teu kadenge, Facebook teu boga, nyantai we macul ge. Nah, ini bukan berarti dia tidak tahu. Makanya salah satu alternatif pengobatan bagi kita adalah ketakutan berlebihan itu kurangi. Kemudian kan kita masih ingat kata Nabi, jika seseorang berada dalam situasi wabah, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan, tentu dalam keadaan Islam, itu kan disetarakan dengan apa? Dengan jihad, kan begitu. Artinya COVID itu penyakit. Kalau COVID itu penyakit, virus, ya kitalah disuntik dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga Bu, disuntik sangkan anti corona, tapi orangnya kudu suntik sangkan anti neraka, kan gitu. Ari disuntik sok puntennya ya, ayeuna mohon maaf
suntik masal bring jelema teh hayu suntik masal sangkan anti neraka hese. Nah inilah yang tadi dikatakan karena maut mah pada apangan terjadi nasihat. Makanya kematian semakin nampak dalam situasi pandemi ini harus mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Urusan bab pemulasaraan jenazahnya bagaimana? Nah ini kan memang problem nanti tina ilmu bu gitu ya. Saya yakinlah Dewan Hizbah mengeluarkan fatwa kaifiat memulasarakan jenazah dengan sholat dina hareupeun ambulan itu kan banyak alasan-alasan tersendiri. Muaranya adalah karena belum finalnya keputusan ilmu tentang orang yang meninggal apakah virusnya ikut meninggal atau tidak gitu. Tapi kan kalau berdasarkan pengalaman kan tidak bisa dijadikan dalil bu. Aya bu puntennya ya anu pengalaman nu sok suka yang memandikan jenazah covid akeun bae ku saya mah dimandian we sababaraha hiji tapi teu naon. Tapi itu kan tidak bisa dijadikan dalil gitu karena itu bersifat personal gitu ya. Jadi kita lah lebih berhati-hati. Insya Allah orang yang meninggal dunia karena covid mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memang dinilai jihad. Orang yang sakit mudah-mudahan pula dia mendapatkan pertolongan kan begitu. Orang yang sehat urang bantuan nu garering gitu. Jadi kalau dalam bahasa saya mah gini bu, ayeuna nu sehat banyak, nu isoman seueur, nu isoman teh pan teu bekerja, yuk kita bantu gitu. Nah di kita kadang-kadang kan ngantosan bansos. Ari ngantosan bansos kan kudu aya sirungkad heula. Nya sirungkad apa Bu? Anu rungkad geuningan karek datang da piraku unggal daerah kudu kitu karek datang. Nah, ya kita lah berbaik-baiklah kepada tetangga gitu. Jadi kita saling menjaga, jangan-jangan tetangga kita yang terkena. Yuk kita bersama-sama untuk saling berbagi. Ingat pada ayat Allah, ciri dari orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fisarroi wadoro gitu. Itu barangkali Ibu.